Hebat! Hari ini kita akan bercerita tentang dongeng Putri Duyung, seorang putri cantik yang hidup di dasar laut dan ingin menjadi seorang manusia. Apakah mungkin ya seorang Putri Duyung menjadi manusia? Yuk kita ikuti ceritanya. Alkisah di negeri dongeng, terdapat sebuah kerajaan di dasar laut. Di sana hidup seorang raja penguasa lautan bernama Raja Triton. Dia menguasai seluruh lautan dan isinya, dan dia sangat dicintai rakyatnya. Ikan-ikan, kepiting, penyu, bahkan monster laut semuanya tunduk pada Triton, kecuali satu, seorang penyihir laut yang jahat bernama Ursula. Dia sangat membenci raja karena dia ingin berkuasa di negeri lautan. Sang raja memiliki putri-putri yang sangat cantik. Mereka adalah Putri Duyung, makhluk setengah manusia dan setengah ikan duyung. Mereka semua cantik dan bersuara merdu. Tetapi ada satu putri yang tercantik, putri bungsu raja yang bernama Ariel. Ariel berteman dengan semua makhluk-makhluk laut. Sepanjang hari dia bermain dengan mereka. Ariel sangat suka bermain di bangkai kapal di dasar laut. Bangkai kapal itu adalah kapal yang karam dan tenggelam di lautan. Di dalam bangkai kapal karam ada berbagai macam barang yang tidak pernah dilihat Ariel. Sendok, sisir, bangku, meja, dan benda-benda lainnya. Ariel sangat penasaran dari mana benda-benda ini berasal dan apa fungsinya. Sahabatnya si ikan kecil mengajak dia ke permukaan laut untuk melihat dunia manusia. Ariel, kita bisa bertanya pada burung camar tentang benda-benda ini, kata ikan kecil. Tetapi Ariel takut ayahnya akan marah. Mereka tidak boleh naik ke permukaan laut karena mereka bisa tersangkut jaring dan kail manusia. Ayolah, sebentar saja. Tidak akan ada yang tahu, kata si ikan kecil. Ariel pun memberanikan diri untuk naik ke permukaan laut. Hari menjelang petang. Wah, terang sekali di sini. Apa ya cahaya keemasan itu? Itu adalah matahari, Ariel. Yang berwarna biru itu namanya langit. Ariel merasa sangat senang karena baru pertama kali ini dia melihat suasana di permukaan laut. Dia pun berenang menuju cahaya keemasan. Langit biru perlahan berubah menjadi jingga. Ariel, jangan lama-lama, kita harus kembali, kata si ikan kecil. Iya, sebentar. Ariel pun bersiap ingin berenang kembali ke dasar laut. Tapi tiba-tiba di kejauhan dia melihat sebuah bentuk yang tampaknya tidak asing. Itu adalah sebuah kapal layar yang besar. Ariel pun mengenali bentuk kapal yang serupa dengan kapal karam tempatnya biasa bermain. Hei, lihat-lihat ikan kecil, itu sama dengan rumah milik manusia yang ada di bawah laut. Tapi kita jangan ke sana, Ariel, berbahaya, nanti kita bisa terjaring. Ah, tidak apa-apa, cuma sebentar. Ariel perlahan berenang ke bagian belakang kapal. Kapal itu terapung di tengah lautan. Dari kejauhan, Ariel bisa melihat manusia di atas kapal. Hei, lihat, ternyata benda itu dipakai manusia untuk makan, kata Ariel menunjuk salah seorang pelaut yang sedang makan menggunakan sendok. Ariel, kita harus kembali. Sebentar, aku masih mau di sini. Ariel semakin mendekat ke kapal. Ikan kecil, mengapa ya tubuh manusia seperti itu? Apakah mereka tidak bisa berenang? Tanya Ariel. Itu namanya kaki. Manusia membutuhkan itu untuk hidup di daratan. Seperti apa ya daratan itu? Tanya Ariel. Ayo Ariel, nanti raja marah kalau dia mencari kita. Akhirnya Putri Duyung dan sahabatnya pun kembali ke istana.
Tetapi Ariel tidak bisa melupakan kapal yang tadi dilihatnya di permukaan laut. Dia belum puas melihat-lihat kehidupan manusia. Aku masih ingin melihat-lihat keadaan di permukaan laut. Baiklah, besok aku akan kembali sendirian. Keesokan harinya, Ariel diam-diam pergi ke permukaan laut sendirian. Ternyata matahari sudah tenggelam. Terdengar suara kilat dari kejauhan. Ariel melihat kapal manusia yang kemarin nampak kokoh di lautan terombang-ambing oleh ombak. Angin pun bertiup kencang. Lampu-lampu di atas kapal yang mulai berayun timbul tenggelam, memantulkan cahaya. Ariel melihat semua orang di atas kapal sibuk bergerak ke sana kemari. Ariel menjadi bingung, ada apa ini sebenarnya? Ariel pun mulai ketakutan. Dia sendirian dan dia takut tidak bisa pulang. Ariel bergegas ingin kembali menyelam ke dasar laut. Ketika tiba-tiba suara menggelegar memecah langit. Ariel menutup telinganya panik. Ada suara teriakan dari arah kapal. Dari dalam laut, Ariel melihat ada seorang manusia yang terjatuh ke dalam laut. Manusia itu bergerak dan mencoba berenang dengan panik. Kemudian tiba-tiba tubuhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Ariel ingin berenang menjauh, tetapi nalurinya menyuruhnya untuk mendekat dan berusaha menolong. Ariel pun meraih tubuh manusia yang tenggelam tadi dan berusaha membawanya ke permukaan. Langit sudah menjadi gelap. Lampu kapal terlihat seperti sebuah titik api yang semakin mengecil. Kapal itu berlayar semakin jauh. Ariel kelelahan dan ketakutan. Dalam kegelapan, dia menemukan sebuah pulau yang tidak jauh dari mereka. Di bawahnya tubuh manusia itu menuju daratan berpasir dengan susah payah dan diletakkannya di sana. Ariel harus segera pulang. Hari semakin gelap. Namun cahaya bulan menyinari manusia yang tergeletak lemah di hadapannya. Dan Ariel pun terpana. Seumur hidup dia belum pernah berada dekat dengan manusia. Mereka mirip dengannya. Hanya saja mereka tidak memiliki sirip. Mereka memiliki sepasang kaki. Ditatapnya wajah manusia di depannya. Cahaya bulan menyinari wajah manusia itu. Dia sangat tampan. Ariel belum juga pulang. Ariel tahu waktunya tidak banyak, tapi dia ingin menemani manusia ini sebentar saja. Lalu Ariel pun mulai bernyanyi, sebuah lagu yang sangat merdu dengan suara yang begitu indah. Ketika cahaya bulan mulai menghilang, Ariel pun meninggalkan manusia itu di pantai, menyelam pulang kembali ke dasar laut. Dari sudut laut yang gelap, sepasang mata menatapnya tajam. Ursula sang penyihir laut melihat semua perbuatannya dari jauh. Diam-diam Ursula pun tersenyum kejam. Dia punya rencana untuk menaklukkan sang Raja Triton. Keesokan paginya, para nelayan menemukan sesosok tubuh di tepi pantai. Dari pakaian yang dikenakannya, mereka tahu dia pasti adalah anggota kerajaan. Maka dikirimkanlah kabar ke istana. Siang itu, para prajurit menjemput Pangeran Erik pulang ke istana. Sang pangeran memulihkan diri di istana. Namun, dia bertekad untuk kembali ke desa nelayan tempat dia ditemukan. Dalam kegelapan malam dan kelelahan karena tenggelam, Pangeran Erik tidak bisa melihat wajah gadis penolongnya, tetapi dia ingat suaranya, suara yang sangat merdu dan indah. Gadis itu menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah sebelum dia pergi dari pantai dan menghilang entah kemana. Pangeran Erik pun bertekad untuk menemukan kembali gadis itu dan membawanya pulang ke istana. Apakah Ariel bisa bertemu lagi dengan pangeran yang ditolongnya? Dan bagaimana kisah petualangan Ariel selanjutnya? Lalu, apa ya yang sebenarnya direncanakan oleh Ursula dan bagaimana nasib kerajaan bawah laut kelak?
Jangan lupa untuk mendengarkan lanjutan ceritanya ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita bertemu lagi di Petualangan Ariel, Putri Duyung, jilid kedua. Terima kasih.